pecinta sound miniatur ataupun sound hajatan kecil-kecilan. Jadi jumpa lagi dengan Rojit Service, yang mana kami juga cuman sound system kecil-kecilan, sound system ecek-ecek ya, walaupun untuk rentalan, tapi ya cuman seadanya seperti ini. Yang subwoofernya cuman 4, ya tidak usah neko-neko. Jadi terkadang kita sebagai penghobi sound, terutama sound hajatan, awali kalau kalian ini ingin membangun sound system itu dari hobi dulu. Jangan kepikiran mengejar penghasilan dari sound system. Kenapa? Karena judulnya ini duel. Kalau kita merakit sound system atau merakit sebuah miniatur untuk hajatan seperti ini, dan ngejarnya ini agar mendapatkan pendapatan dari situ, karena itu hal yang nggak mungkin deh kayaknya. Kenapa? Karena saya sudah praktek hampir lebih dari 10 tahun yang saya geluti di dunia sound system. Ya, hitung-hitungannya itu cuman hobinya dapat, tersalurkan, duitnya dapat sedikit-sedikit. Seperti itu. Kenapa sedikit-sedikit? Ya, kita berasumsi saja kita membuat sebuah sound system hajatan yang versi mini seperti saya ini kalau ditotal-total ya jutaan ya. Kayak tarifnya ini guru murah, kadang cuman 1.700.000, kadang 2 juta. Nanti dibagi-bagi sama kru, sama penyanyi, sama solar genset sudah habis, sisa-sisanya paling 300-400. Itulah suka dukanya kita mempunyai sound system hajatan. Nah, jadi di video kali ini nih mungkin bisa menjadi pembelajaran kalian ataupun estimasi apa saja sih yang dibutuhkan agar bisa menjadi sound system hajatan yang versi mini. Ya, ini dari pengalaman saya ya. Jadi kita awali dulu sound system saya ini ya seperti inilah adanya. Cuman subwoofernya menggunakan 18 in 4 biji. Ya saya anggap cukup, karena kalau untuk untuk hajatan siang dan juga hibur-hiburan tamu undangan sudah mewakili lah kalau subwoofernya 4. Dan saya ini menggunakan 18 in, koilnya 4. Tidak usah muluk-muluk harus koil 5, koil 5 in setengah, koil 6. Itu judulnya nanti kita stres, speakernya gede-gede kok bunyinya nggak ada. Jadi kita maksimalkan saja 18 in koil 4 untuk subwoofer. Itu saja kalau kita menuruti aturan, ya itu sudah kecil-kecil kita membuat powernya atau kita beli power amplinya. Kemudian untuk middle-nya saya menggunakan 4 biji 15 in. Itu intinya semacam low mid itulah untuk settingan ini. Low midnya saya menggunakan 15 in 4. Dan jujur saja saya ini karena kelas kroco ya, saya menggunakan produk lokal saja. Ini ACR semua. Tidak harus speaker-speaker mahal. Yang 18 in juga sama, punyanya Aslay malahan. Kemudian untuk mid high-nya itu saya menggunakan 10 in dari ACR juga ya, namanya juga miniatur sound system. Jadi 10 in-nya 4 ACR. Kemudian saya menggunakan tweeter yang RCF, yang mempunyai itu ya tweeter yang menggunakan magnet agak besar dikit lah, agar mampu di tegangan 15 volt sama punyanya Toa. Nah seperti itu. Nah di sini saya pembagian untuk karakter suaranya itu saya menggunakan trimbe, yaitu subwoofer, mid, high, agar tidak rumit lah. Jadi istilahnya bisa terbagi semuanya merata antara subwoofer, middle, dan juga high. Nah, untuk powernya, karena saya ini hobinya ini rakit-merakit,
Nah, jadi semuanya full umbro ini kalau untuk powernya. Nah, untuk powernya CA10, CA30 dan box bell. Kadang kan ya lucu deh, namanya juga sound system ini, tapi setidak-tidaknya kita sudah bisa berani tampil. Yang mana untuk subwoofer 18 in kali 4 itu saya menggunakan yang CA30. Nah, CA30 ini isinya 30 ampere, cuman PAC nya ini agak ugal-ugalan, jadi saya gunakan PAC 110. Kami menggunakan kelas GB untuk drivernya. Kenapa harus kelas GB? Karena kita akan mengimbangi yang namanya speaker. Jadi speakernya ini kan kalau sudah sering saya jelaskan di video-video saya bahwa 18 coil 4 ini kan mampu di sekitar 60 volt sampai 65 volt PAC RMS. Jadi ya harus kita kejar. Maunya speaker saja 60 volt, masuk kita dari trafonya menggunakan PAC 55 65 kan ya nggak mungkin. Kenapa? Karena ya judulnya namanya watt PSU sama watt keluar dari power itu akan jauh turunnya, seperti itu. Ya mau ndak mau kalau kita mau mengejar 60 volt ke atas, ya PSU kita harus ugal-ugalan. Paling tidak di atas 100 volt, seperti itu. Apakah ada, Mbah? Ya banyak trafo yang model sekarang. Jadi kita tidak bisa terpaku dengan yang namanya kelas AB jika untuk subwoofer. Kalau zaman dulu di bawah tahun 2000-an mungkin iya. Yang namanya subwoofer tuh di bawah 1000 watt sudah jos. Nah, tapi kalau zaman sekarang ya nggak bisa yang seperti itu. Karena tuntutannya harus gler, harus mantap, ya mau ndak mau wattnya harus besar. Dan untuk watt besar agar aman ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Bisa kita gunakan kelas GB, TD, H dan lain sebagainya yang mampu tegangan tinggi. Untuk ampere cukup 30 ampere saja, selesai. Nah, lanjut kemudian untuk middlean ini kami menggunakan box bell yang ini. Nah, box bell ini saya gunakan sama ini 30 ampere. Cuman saya jujur yang ini masih kelas AB menggunakan tegangan 72 volt. Nah, untuk menghandle 15 in kali 4. Nah, jadi saran saya kalau kalian mau membuat sound system hajatan seperti ini dan mau merakit, untuk subwoofer gunakan kelas GB, TD, H yang ugal-ugalan lah intinya voltasenya. Kemudian middlean sama high-nya bisa kalian menggunakan kelas AB. Nah, jadi di sini untuk power 15 in ini saya menggunakan kelas AB, PAC-nya 72 volt. Saya menggunakan driver Zero C yang sudah saya rubah sedikit agar mampu di tegangan 70 volt lebih. Dan alhamdulillah untuk menghandle 15 in sudah bisa. Nah, kemudian untuk mid high-nya atau untuk yang 10 in plus tweeter 4 biji itu saya menggunakan CA10 saya ini, walaupun rakitan umbro ya ini tadi isinya ya tidak muluk-muluk lah. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 set per sebelah. Elko-nya juga cuma 6. Nah, trafonya kami menggunakan 20 ampere. Ya ini sama, ini masih kelas AB. Ya saya berasumsi dengan kelas AB ini masih bisa menghandle 10 in kali 4 ya, karena masih wattnya kecil dan peruntukannya juga tidak terlalu ngoyo seperti itu. Nah, jadi powernya cukup 3. Powernya cukup 3 untuk FOH nya. Nah, FOH speakernya seperti ini, 18.4, 15.4, 10 in 4 plus tweeter 4. Untuk aksesoris saya tidak muluk-muluk, tidak wow, tidak harus di LMS harus dan lain sebagainya.
yaitu saya cuman menggunakan ini nih, equalizer 1 dan juga crossover 1, dan itu pun mereknya masih merek abal-abal ya, merek lokalan lah. Di sini kami menggunakan DBX 234 yang untuk crossover. Untuk equalizernya 215. Untuk mixernya Mbah, nah, kalau untuk mixernya untuk mixernya saya gunakan ini Yamaha MG12XO, ya namanya juga barang-barang lama, yang penting masih berfungsi dengan normal. Nah, untuk mixer ini saya ambil langsung main out. Nah, main out nanti masuk ke equalizer. Jadi fungsinya equalizer ini untuk membesarkan gain yang dari mixer dan juga memotong frekuensi-frekuensi yang enggak jelas yang bisa mempengaruhi kini noise, dengung, mencuit di mic dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembagian 3W-nya ya saya menggunakan crossover ini. Ada high output, mid output, dan juga low output. Ya selesai. Ya mungkin kalau yang ini sudah banyak saya bahas video-video yang lain tentang pembahasan ini. Kemudian untuk aksesoris saya menggunakan cukup ini saja, stabilizer. Dan mereknya juga masih abal-abal, yang harga-harga 600-700 ribuan. Ini mampunya di 500 watt. Artinya apa, saya untuk menghandle mixer, equalizer, crossover, dan juga nanti mic wirelessnya, seperti itu. Agar kenapa? Agar aman nanti, karena rata-rata yang seperti ini, mixer, crossover, equalizer menggunakan power supply switching, dan itu akan sangat rentan rusak ataupun bermasalah. Seperti itu. Kemudian untuk inputnya lagi apa Mbah? Ya saya biasanya kalau konser ini tidak rumit-rumit. Kadang saya menggunakan organ, dan ini organnya seperti ini. Ini organ Yamaha. Nah, tipenya ini DGX 650. Ini sudah barang lama, ini sudah menemani saya lebih dari 10 tahun ya, alhamdulillah. Walaupun cuman piano ya sudah bisa. Atau bahkan saya lebih simpel menggunakan ini, kadang menggunakan handphone, nanti putar YouTube selesai. Yang namanya juga kita kan hajatan mini, yang nggak perlu muluk-muluk, yang penting tarifnya oke dan tuan rumahnya juga setuju, nggak masalah. Kemudian untuk monitor saya menggunakan 15 in plus Twitter seperti ini juga sudah lama saya pakai, dan ini aktif. Di belakang sudah ada menu-menu volumenya agar bisa diatur sedemikian rupa. Nah, dan ini ada 2 untuk monitornya. Nah, ini 1. Jadi speaker monitor 2, subwoofer 4, middle 4, mid high-nya 4, cukup. Bahkan kalau nanti kurang, biasanya saya tambah ini. Ya saya nggak mau malu, saya tambah toa untuk bisa agar mencapai suara yang jauh walaupun alat kita cuma sedikit. Seperti itulah. Nah, kemudian untuk perkabelan, namanya juga kita ada cuma sound system miniatur ya, seperti ini. Saya menggunakan kabel ini untuk kabel speakernya. Nah, ini isinya 6. Jadi saya ini menggunakan kabel 2,5 mili semuanya ini, mau dari subwoofer sampai high, karena ini tiga tingkat. Ini subwoofernya, ini middle-nya, dan juga di sini high-nya ini. Seperti itu, kiri kanan. Yang ngikuti perkembangan zaman menggunakan speakon, walaupun ya
Cuman spikon murah. Ini spikonnya mereknya apa nih? Nah, kalau kalian mau meniru saya ya silahkan. Nah, ini BMA ya, sudah lumayan, tidak mudah dol, sudah saya pakai lama ini. Untuk kabel listriknya kabel listriknya saya menggunakan ini. Nah, untuk kabel listriknya saya menggunakan ini. Ini saya menggunakan kabel 50 meter. Nah, saya menggunakan kawat ini 5 mili ya, tebal nih, besar nih, hampir sejempol saya ini. Nah, nanti asumsinya ini akan menuju genset. Dan panjangnya cukup 50 meter saja. Nah, kebetulan dari ini karena namanya juga mau cek sound saja, saya cupkan jo listrik ya, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak kuat ya jeglek. Jadi seperti itu. Jadi di sini bengkelnya ini bengkel awur-awuran, terima sound system juga ya, servis speaker iya juga, servis elektronik bisa jadi ya. Ini banyak sekali servisan saya, dan ini ya model-modelannya banyak. Nah, nyervis TV ya, nyervis mesin las boleh ya, seperti itu. Namanya juga bengkel hau-hau. Dan di sini mau nyervis TV LED boleh juga. Ini di sini banyak sekali pasien-pasien TV tipis, kipas angin dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf jika di channel saya ini campur aduk, kadang saya upload kipas angin, kadang sound system dan lain sebagainya. Dan ini ruangan saya untuk belum buka, ini masih pagi, nanti baru dibuka dari depan. Dan ini bagian belakangnya seperti itu. Jadi semoga video ini bisa menjadi inspirasi kalian. Kita tidak butuh barang-barang mahal untuk bisa tampil. Jadi kalau di total alat semuanya ini tidak habis 100 juta ya, mungkin kisaran antara 60 sampai 70 juta sudah bisa membuat alat seperti ini. Yang paling mahal ini cuman organ, gensetnya di belakang itu yang paling mahal ya. Kalau organ kan sekitar 14 jutaan, nah, gensetnya mungkin sekitar 20-an, jadi sudah hampir 30-40-an untuk genset sama organnya. Tapi kalau untuk sound systemnya nih, saya jujur tidak muluk-muluk ya, habis sekitar antara 30 sampai 40-an juta semuanya. Dari speaker, bikin power, beli aksesoris dan lain sebagainya, bla 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 bla. Seperti itu. Jadi terkadang kita tidak harus mahal, yang harus MM-an untuk bisa tampil ya. Ini versi yang paling kecil. Nah, keadaannya juga seperti ini. Saya cuma punya power 3 ini, yang lainnya ini power Roadmaster. Ini power lama, ini buatan Amerika asli, 800 watt. Kemudian itu rakitan juga. Ini untuk high juga, ini biasanya saya menggunakan Blazer 500 watt, traponya juga cuma 15 ampere, tapi enak ini untuk 10 inan. Kemudian power yang lain lah, intinya untuk cadangan-cadangan saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi kalian untuk bisa mewujudkan impian kalian. Kalau kalian memang hobi sound system, tidak perlu rumit, tidak perlu aneh-aneh ya, kita seadanya saja. Yang penting adalah keberanian kita untuk bisa tampil dan juga menghibur para tamu undangan.
Jadi intinya kita tidak perlu modal banyak, tetapi ilmu kita tersalurkan, hobi kita tersalurkan dengan lancar, dan dapat duit walaupun cuma 300 atau 400 ribu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Ngopi dulu.